Jejak budaya Panji yang diduga berasal dari kejayaan Majapahit menyebar ke seluruh Nusantara, termasuk ke Tanah Banjar, Kalimantan Selatan, yaitu Balamut wan tradisi Manopeng. Jejak budaya Panji yang masuk ke dalam benua ini pun telah dikupas melalui diskusi yang diselenggarakan di Kampung Buku, Jalan Sultan Adam, Banjarmasin Utara, jelang kemarin Jumat 26 April 2024. Jejak budaya Panji yang diduga berasal dari kejayaan Majapahit menyebar ke seluruh Nusantara, termasuk ke Tanah Banjar, Kalimantan Selatan, yaitu Balamut wan tradisi Manopeng. Jejak budaya Panji yang masuk ke benua ini pun telah dikupas melalui diskusi dengan menghadirkan narasumber budayawan peneliti Panji asal Surabaya, Henry Nurcahyo, akademisi peneliti Lamut Sainul Hermawan, serta akademisi praktisi tari wan penulis buku Manopeng Putri Nita. Kegiatan yang menghadirkan pula pelamutan muda Perdi Irawan, seorang juriat Banyur, yang membawakan fragmen kisah lamut ini diselenggarakan di Kampung Buku Jalan Sultan Adam, Banjarmasin Utara, jelang kamarian Jumat 26 April 2024. Bismillah, ini mula pangku bilang kertas pangdawat, jualan dagang kertasnya putih salain lapang. Pena menulis tangan pang bergoyang, tintanya titik di kertas lapang. Bukannya ulun pandai mengarang, hanya teringat di dalam badan. Hanyar kurait pulang, kumpamakan tali dadayan. Tagala gincil, tagala gincang, ganjilwan mulai kusambatakan. Jikalau pendek ku panjangakan, jikalau tergumpal ku bujurakan. Wahai saudara saudari anak da tontonan, baik lelaki atau perempuan, jantan betina janda parawan. Budayawan peneliti Panji asal Surabaya, Henry Nurcahyo, menyatakan kisah-kisah Panji pada umumnya menceritakan pengembaraan Panji. Namun dalam pengembaraan itu bisa berkembang setidaknya beberapa cerita. Menurut Henry Nurcahyo, cerita Panji populer sejak abad ke-13 kemudian menyebar ikut dengan Majapahit ke Bali, Lombok, wan Sulawesi Selatan, serta menyeberang ke Malaysia. Tapi di sana ngarannya Hikayat, kemudian sampai pula ke Thailand, ngarannya adalah Inau. Henry Nurcahyo menyatakan, jejak cerita Panji di sejumlah daerah dapat ditelusuri melalui naskah-naskah kuno. Ternyata di Kalimantan Selatan, ujar Henry Nurcahyo, cerita Panji terdapat pada Balamut wan tradisi Manopeng. Unsur-unsur Panji ada semua di Lamut ya. Ini yang berarti provokasi saya berhasil itu loh. Artinya saya tidak ingin meneliti sesuatu kayak budaya di Kalimantan Selatan sebagai sebuah objek, kemudian saya lihat dari atas, ada Panji di situ, ada Panji di situ, enggak. Saya hanya menceritakan Panji seperti ini loh. Nah, ternyata berhasil Pak Sainul menceritakan, itu ada di sini gitu loh. Demikian pula tadi yang sebetulnya saya kepingin mendapatkan paparan, saya nggak tahu siapa yang bisa merespon ini, tentang budaya topeng di Banjar ini Pak. Kenapa topeng ini sedemikian sedemikian mengakar dalam budaya Banjar, sehingga kemudian ada banyak topeng yang digunakan untuk penyembuhan, topeng digunakan untuk ritual menyucikan, topeng untuk silaturahmi, topeng untuk mendatangkan roh dan sebagainya. Ini ada apa ini? Kok sedemikian akrabnya budaya Banjar dengan topeng ini? Saya melihatnya topeng hanyalah salah satu dari visualisasi Panji. Apalagi ketika kemudian saya baca bukunya Bu Putri, saya sempat ngomong-ngomong tadi malam, ternyata ini kan Panji. Tapi pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi sebuah cerita di balik topeng yang mengakar dalam budaya Banjar? Pemahaman saya adalah topeng adalah sebuah penyamaran, topeng yang orang jangan melihat orang lain, melihat orang dari kepintarannya dan sebagainya. Tapi dalam konteks Banjar itu apa makna topeng ini, Pak? Akademisi peneliti Lamut Sainul Hermawan menyatakan
lamut memiliki dua unsur bisa untuk pertunjukan atau penyembuhan. Unsur ini tentunya tergantung dari seniman lamut tersebut. Menurut Zainul Hermawan, lamut merupakan salah satu jenis tradisi lisan yang sudah lawas tumbuh dan berkembang di tengah warga Kalimantan Selatan. Sementara kalau di balamut itu harus ada dialog yang suaranya harus mendalam ya Mas Novi ya. Harus belajar langgam-langgam dalam ketika raja berbicara dengan lamut atau dengan laba yang gasina ya. Siapa yang suaranya menghentak-hentak, siapa yang harus lembut. Bahkan kalau bisa mendekati ke warnanya balamut kan sangat Jawa ya Pak ya. Sangat Jawa, jadi kalau dengar Jawa sekali nih ya nadanya Mas Novi ya, kelembutannya gitu. Menurut saya itu sangat menarik. Dan ini adalah sebetulnya menjawab mengapa sangat mengakar Pak, karena terhubung antara tradisi Manopeng dengan tradisi balamut, tradisi Madihin. Itu ada tradisi yang saling terhubung sebetulnya, yang mungkin kalau ditarik ke atas itu bisa dipanjikan gitu ya. Kalau melihat nilai-nilai tadi yang dibutiri oleh Pak Cahyo, ini bisa termasuk sangat panji. Cuma sementara ini kan orang melihat Panji kalau ada toko Panjinya kan, sementara Pak Cahyo kan bicara Panji dalam tataran nilai-nilai dan unsur-unsur yang bisa ditemukan dalam. Akademisi praktisi tari wan penulis buku Manopeng Putri Nita memedahkan tradisi Manopeng turun-temurun digelar keturunan Datuk Mahmud di Banyur Luar Banjarmasin. Datuk Mahmud dipercaya sebagai orang nang pamulaan membuka kampung di Kelurahan Basiri Banjarmasin tersebut. Putri Nita memedahkan Manopeng digelar sekali dalam setahun pada bulan Muharram yang bertujuan mempererat silaturahmi antar juriat atau keturunan. Untuk di Banyur Luar Banjarmasin, Perdi Irawan adalah yang dipercaya oleh keturunannya menjaga tradisi Manopeng ini. Karena ada melihat di Galawang, akhirnya dengan persetujuan keluarga dibawalah keluar ke depan rumah tuh. Kemudian rumah itu Ketua Dewan Kesenian Banjarmasin Hajriansa Wetokuni Prima TV memedahkan diskusi yang dinilai dadakan lantaran memanfaatkan kehadiran budayawan peneliti Panji asal Surabaya Hendri Nur Cahyo ke Banjarmasin ini tentunya sangatlah menarik lantaran bisa membuka wawasan terkait budaya Banjar. Dan ini diskusi yang menarik karena paling tidak dengan kegiatan ini juga bisa membuka wawasan kita bersama orang Banjar, esok ada Arugana lah, itu melihat kembali kisah-kisah dongeng-dongeng yang ada di dalam khasanah kebudayaan Banjar untuk kemudian melihat kearifan-kearifan masyarakat kita ini kaitannya dengan saling menyampur budaya yang itu niscaya melahirkan budaya Banjar kayak gitulah. Gitu Bang. Dan ini kan temanya tadi kan ada mengangkat balamut ya. Itu ada aja mengangkat Manopeng. Nah ini memang sengaja menghadirkan itu juga. Iya sengaja karena paling tidak sejak beberapa waktu yang lalu kita mulai mengidentifikasi bahwa kayaknya di antara jejak Panji di Kalimantan Selatan itu adalah lamut dan Manopeng. Itu pernah kita kemarin difasilitasi oleh juga Pak Hendri Nur Cahyo lewat webinar membicarakan itu. Jadi lamut dan topeng itu kemungkinan besar ada irisannya dengan Panji. Dan kalau Manopeng jelas lah karena sudah tokoh-tokohnya jelas. Nah, lamut setidaknya kisahnya itu ada keterkaitan. Nah, makanya itu yang kemudian ini semacam diskusi lanjutan dari diskusi yang ada sebelumnya. Tadi adapun kemudian tadi Pak Sulis bilang di Andi-Andi ada juga hal yang mirip. Nah, itu kan akhirnya berkembang lagi lah.